Biar apa begitu Bang Hotman? Pakai apa nih, topi apa, dan kau tahu dari t-shirt yang ada pakai saya tahu tuh Papua Baradaya. Ini Pak Provinsi Pemekaran ini Bung Rocky ya. Iya, ini saya baru pulang dari Papua Baradaya untuk meresmikan Federasi Panjat Tebing Indonesia dalam rangka persiapan menuju Olimpiade Paris. Oh, ini Federasi Panjat Tebing, bukan panjat sosial ya, itu mesti jelas itu tuh. Dan kita akan menuju Olimpiade Paris sambil melupakan Paris yang lain. ya. Ini masuk ya untuk tim panjat tebing itu masuk dalam Olimpiade nantinya. Masuk, kita dapat slot untuk mulai bertani karena kita kuat di dalam panjat tebing itu. Nah, itu pentingnya melatih watak, melatih otak terutama supaya kita bisa dapat kembali medali emas itu, terutama speed perempuan. Jadi ini perempuannya bagus ya, tim kita yang perempuan ya. perempuan itu bagus itu, dan mereka manjat tebing tanpa ada cincin karena itu lebih cepat mereka manjat. Oh, bahaya kalau ini kan memang panjat tebing kan kekuatannya pada jari-jari dan pada kaki. Pada jari itu, karena itu. Yes. Jadi kita akan menuju Olimpiade Paris sambil melupakan Paris yang lain. Kayaknya baru pertama kali saya melihat Hotman Paris begitu terganggu dengan lawan-lawannya ya, lawan debatnya yakni Rocky Gerung ya. Kenapa? Karena hanya sentilan kecil dari Rocky Gerung membuat itu semacam tantrum kecil yang menjalar di badannya Hotman Paris. Karena dalam beberapa kesempatan ini saya melihat Hotman Paris selalu saja membawa-bawa nama Rocky Gerung ya. Kayaknya memang betul-betul dia nggak terima ya dengan pernyataan dari Rocky Gerung sebelumnya ya. Tapi bagi saya sih ya wajar saja Rocky Gerung itu menjadi salah satu lawan terberat dari Hotman Paris. Kenapa? Karena semua kekayaan dari Hotman Paris itu di depan Rocky Gerung kayaknya nggak ada artinya. Kenapa? Karena sekalipun secara nominal Rocky Gerung kalah, tapi coba bayangkan seorang Rocky Gerung mau bekerja 15 tahun mengajar di Universitas Indonesia tanpa digaji. Kira-kira itu dilakukan oleh orang miskin atau orang kaya ya? Tentu orang kaya ya. Sekalipun kekayaannya dihitung secara nominal bisa jadi ya tidak seberapa ya, tapi orang yang melakukan itu tentu orang-orang yang sudah merasa cukup pada dirinya ya kan. Nah, makanya kayaknya Hotman Paris itu kayak betul-betul sangat terganggu ya. Bisa kita rasakan sampai di Holy Wings saat pertemuan antara Arnold sama Cody Blue, dia masih menyenggol juga itu Rocky Gerung ya. Tapi memang ya itulah, orang-orang pintar itu memang kelasnya berbeda ya. Dia kalau Hotman Paris memang bisa membuat terpukau kepada orang-orang yang secara garis ekonomi ke bawah ya. Tapi kalau seorang Rocky Gerung ya dia tidak ada beban ya. Dia bisa jadi dibenci oleh orang-orang kelas bawah ya, tapi bisa juga dipuji-puji. Ya itulah memang orang-orang yang bertarung secara intelektual. Anda tahu siapa beliau? Betul, benar sekali, beliau adalah Hotman Paris. Beliau adalah seorang pengajar besar di Indonesia yang sering menangani kasus-kasus besar seperti kasus Freddy Minahasa yang terlibat dengan narkobanya, lalu kasus-kasus artis yang lagi bercerai, artis yang lagi kena skandal, artis yang lagi bermasalah. Pokoknya beliaulah Hotman Paris, pengacaranya. Hebat, beliau sangat hebat. Tapi saya dalam hal ini saya tidak akan membahas kehebatan dari seorang Hotman Paris. Saya lebih respect kepada Bung Rocky Gerung ya, karena kehebatan seorang Rocky Gerung bisa membuat orang sehebat Hotman Paris seperti itu. Respect for you, Rocky Gerung. Ini semakin kesini, semakin kesono. Ini komentar dari Bung Rocky Gerung. Nah, ini profilnya ya, sosok Pak Rocky Gerung. Kayaknya ditujukan ke seseorang yang gini loh, cincinnya banyak. Saya tidak berani ngomong nama atau inisialnya ya. Dia itu
sering bikin video sebagai pengacara yang sukses. Berangkat subuh, kadang pulang subuh lagi. Berangkat subuh, terus ceng-ceng, tidur, pulang rumah subuh lagi. Itu mungkin yang dimaksud. Saya bacakan captionnya. Jika intelektualku kugadaikan, jangankan cincin, kepalamu pun bisa aku beli. Dalam ini. Takbir. Buat abang Bang Hotman Paris ya, udahlah cari sensasinya ya. Kalau abang nih mau adu keilmuan dengan abangku Rocky Gerung ya, abang nih nggak level ya, nggak level. Ingat gak abang dulu tuh pernah tuh berdebat sama siapa tuh, si Poltak Raja Minyak, Ruhut Sitompul. Ruhut Sitompul aja abang nggak bisa counter, apalagi Rocky Gerung. Dan abang tahu Ruhut Sitompul tuh udah beberapa kali kena rujak sama Rocky Gerung. Jadi beda kelas bang ya. Dan lagian kata Bang Rocky ini, kata abangku Abang Rocky ini kemarin ya, waktu perbincangannya dengan Bu Yeni, kalau panjat tebing itu memakai jari, kalau panjat pansos itu pakai cincin. Semoga saja Hotman Paris tidak melihat video sindiran terbaru Bang Rocky Gerung ini, karena kita tahu sendiri kalau sampai Hotman Paris melihat video ini pasti akan lebih rumit urusannya. Kita tahu sendiri sentilan-sentilan tipis saja yang dilayangkan Bang Rocky Gerung terhadap Hotman Paris, maka Hotman membalasnya dengan cara yang ngawur dan tidak tepat sasaran. Dan yang menjadi kekhawatiran kita semua juga, jangan sampai Hotman Paris mengalami sesak napas kalau melihat video sindiran-sindiran Bang Rocky Gerung persoalan wanita yang tidak pakai cincin saat mendaki. Saya kira sindiran Bang Rocky Gerung ini sangat halus tetapi begitu sangat kasar di hati Hotman Paris kalau sampai menyaksikan apa yang menjadi sindirannya Bang Rocky Gerung ini. Dan saya teringat apa yang pernah dikatakan oleh Hotman Paris, bahwa apa sih kontribusinya Rocky Gerung terhadap negara ini, apa yang pernah diperbuat oleh Rocky Gerung untuk negara dan rakyat. Saya kira ini contoh sederhana yang ada di video pertama tadi, bahwa Bang Rocky Gerung mendampingi peserta olahraga panjat tebing untuk dikirim ke Olimpiade Paris, tapi bukan Hotman Paris ya. Saya kira itu adalah salah satu bahwa kontribusi Bang Rocky Gerung ini sangat besar, bahkan ke kancah internasional. Dan saya kira Hotman Paris ini kurang update saja persoalan informasi-informasi mengenai Bang Rocky Gerung, sehingga di media sosial hanya bisa ngoceh tidak jelas dan pada akhirnya dirujak oleh netizen seperti yang ada di video tadi. Tahun-tahunnya para netizen memberikan sentilan-sentilan mautnya terhadap Hotman Paris. Karena kenapa? Semua itu terjadi karena perilaku Hotman Paris sendiri yang sangat jumawa dengan profesinya sebagai pengacara yang hebat katanya, tetapi dengan sentilan-sentilan manjanya Bang Rocky Gerung membuat dia menunjukkan jati dirinya yang sebenarnya, yang kasar dan sombong, arogan, tidak pernah menghargai orang sama sekali. Yang paling buruknya adalah mengkhianati rakyat demi uang. Baiklah sahabat-sahabat, saya kira hanya itu. Semoga ada manfaat di setiap video yang saya up, dan saya akhiri dengan ucapan wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.